Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Emporium Pluit. Boleh tahu tujuan datang ke Global Art untuk apa ya, Bunda? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Misita. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, sebelumnya Misita akan jelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Jadi, Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita, Mr. Mahairgo di Malaysia pada tahun 1999. Dan di tahun 2026 ini, Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan 600 cabang lebih yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, Global Art pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2004 dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai 100 cabang lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art sudah ada di Indonesia sekitar 21 tahunan ya Bunda. Nah, jadi banyak orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Nah, mungkin Bunda taunya itu juga ya. Baik, Misita akan jelaskan. Jadi Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan berimajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak. Dan ini ada beberapa program 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Global Art ya Bunda. Untuk core program atau program utama kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Nah, di dalamnya terdapat level-level yang disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Lalu ada enhancement program atau program tambahan. Program tambahan kita ada 2 dimensi dan 3 dimensi Bunda. Yang 3 dimensi ada GK and Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Kemudian yang 2 dimensi ada Cartoon and Comic dan Acrylic Painting. Dari kesemua program 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Global Art memiliki tujuan Bunda. Nah, tujuannya untuk melatih dan menuangkan kreativitas melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya di core program tadi Bunda, yaitu untuk meningkatkan kemampuan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri, serta memberikan stress release pada anak. Karena core program kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai, maka yang terkenal di luar Global Art itu les gambar, seperti itu Bunda. Nah, kemudian banyak orang tua yang datang kepada kami dan menanyakan, apa sih perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art itu? Apakah Bunda sebelumnya sudah tahu perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art itu apa? Apabila belum, Misita akan jelaskan perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda ya Bunda antara les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Pertama dari tujuannya, les gambar di luar memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Sedangkan di Global Art kita berbeda Bunda. Global Art memiliki tujuan untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan, Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Bunda tahu, slogan Global Art adalah Think Kreatif. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua pada aliran seninya. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fine art atau realis. Nah, sebelumnya apakah Bunda sudah pernah dengar kedua aliran seni ini? Dan jika belum, Misita akan jelaskan. Untuk yang pertama, aliran seni fine art. Nah, tujuan dibuat karya seninya itu untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi, mau orang lain tidak menyukai atau tidak mengerti karya seni tersebut tidak masalah. Atau kita bilangnya idealis. Kemudian untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar adalah realis. Nah, tujuan dibuat karya seninya adalah untuk menyerupai bentuk aslinya. Contohnya menggambar buah apel semirip mungkin atau menggambar hewan semirip mungkin. Jadi karena tujuannya adalah untuk menyerupai bentuk aslinya, semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Nah, tetapi
Tetapi di global art kita tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut, Bunda. Kita menggunakan aliran seni komersial art. Nah, tujuan dibuat karya seninya adalah untuk memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep. Jadi semakin kreatif, semakin inovatif, semakin out of the box konsepnya, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Nah, contohnya buah apel, Bunda. Dalam karya seni realis, buah apel adalah gambar atau lukisan yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Karena point of interest dari karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Sedangkan dalam aliran seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone, Bunda. Dan yang Bunda tahu, logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone mahal itu adalah konsep gigitan pada apelnya. Contoh lain dari komersial art adalah seperti baju yang Bunda kenakan, HP, laptop, rumah, bahkan mobil yang Bunda gunakan. Seperti itu, Bunda. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah pada teknik yang diajarkan. Nah, les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja, Bunda, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan di global art kita lebih komplit, Bunda. Kita menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan ke anak Bunda nantinya. Yang pertama itu teknik penarikan konsep. Kemudian yang kedua teknik layering, yang ketiga teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat teknik mewarnai dengan benar. Nah, untuk yang pertama teknik penarikan konsep. Teknik penarikan konsep ini dibagi lagi menjadi 2, Bunda, yaitu tokoh utamanya mau dijadikan apa. Jadi konsepnya di global art itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, se-out of the box mungkin konsepnya, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Makanya sebenarnya yang tidak ada di dunia ini mungkin boleh saja ada di global art, ya, Bunda. Syaratnya positif dan ada alasan. Kemudian yang kedua, penarikan ide ceritanya atau kita bilangnya my story. Kemudian dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Seperti itu, ya, Bunda. Maka untuk itu global art masuknya ke pendidikan otak kanan, Bunda. Lebih ke otak kanan, karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan hingga kuliah mereka menggunakan otak kiri semuanya. Menghitung, menghafal, bahasa itu akademik, ya, Bunda. Sedangkan kalau yang Bunda tahu pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik. Contohnya di Jerman, Bunda. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Dan ini ada tujuannya, Bunda. Jadi orang luar berpikir pendidikan otak kanan adalah fondasinya atau modalnya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, serta penyaluran emosional atau kita bilangnya stress release. Bedanya di Indonesia, anak-anak TK sudah dipush untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Yang tuntutannya kelas 1 SD mereka harus sudah bisa baca, tulis, dan hitung. Yang pada akhirnya di Indonesia les-les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah tumbuh subur. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa menangkap dan mengikuti pelajaran saat di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran saat di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus dan percaya dirinya kurang bagus. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan terlebih dahulu, latihan pendidikan otak kanan terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran akademik. Seperti itu, Bunda. Makanya banyak orang yang menganggap global art itu penting untuk anak-anak mereka selain memberikan pendidikan otak kiri. Jadi jika Bunda ingin melihat beberapa preview di Google Global Art Emporium Fluid, banyak orang tua yang senang akan manfaat setelah mengikuti program di Global Art itu jauh lebih penting dibandingkan hanya jago menggambar dan mewarnai saja. Tetapi anak-anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, serta memiliki stress release. Seperti itu, Bunda.